Ini bukan tentang sekadar alat musik, melainkan suara hati yang berbicara tentang asal-usul. Karena melodi dari setiap tiupan adalah nafas yang tidak pernah berhenti. Di balik riuh modernitas, ada suara yang hampir tak terdengar lagi. Suara yang lahir dari rumpun bambu dan diukir oleh waktu. Ini adalah cerita tentang Super Semar, penjaga terakhir dari melodi yang hampir hilang. Nama saya Super Semar Liali. Saya merupakan salah satu penggiat atau pelestari seni budaya daerah yang terkenal di Sulawesi Tenggara, yaitu dalam bahasa Tolakinya disebut Basi. Jadi awal mula saya tertarik untuk menggeluti seni musik bambu ini merupakan warisan dari orang tua. Jadi musik bambu ini sudah menjadi hidup saya karena saya sudah dihadapkan musik bambu ini sejak saya masih di bangku SD sekolah dasar. Jadi saya itu diajar sama orang tua almarhum Bapak Sapalulu yang merupakan maestro musik bambu yang pertama kali menciptakan musik bambu ini Basi di Sulawesi Tenggara ini. Jadi beliau menitipkan harapan kepada saya untuk sepeninggalan beliau nanti musik bambu ini tetap selalu dilestarikan dan dikembangkan ke depannya. Bambu ini sudah menjadi jiwa saya, makanya setiap kali kalau saya berkunjung atau bepergian di luar daerah, kalau saya melihat rumpun bambu, misalkan di pinggir jalan ataupun di halaman warga sekitar itu, saya langsung kayak tertarik untuk melihat langsung bambu tersebut, apakah bisa saya jadikan untuk alat musik bambu atau tidak. Itu yang membuat saya, sehingga memang musik bambu ini sudah menjadi jiwa saya, karena memang saya sudah diwariskan sejak saya masih kecil, masih usia kurang lebih 10 tahun lah. Perkembangan anak-anak di zaman sekarang ini, karena dengan maraknya game di HP hari ini, jadi memang minat anak-anak kita hari ini tergerus untuk mempelajari dan mengembangkan seni musik bambu ini. Ini menjadi tanggung jawab saya selaku putra daerah yang sekaligus putra almarhum, ditambah lagi dengan program dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Konawe maupun bupati-bupati lainnya yang di daerah Tuku Tolaki, memang sangat gencar untuk terus melestarikan dan mengembangkan seni musik bambu ini. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan penampilan-penampilan yang terbaik dalam hajatan-hajatan resmi, baik itu pada perayaan-perayaan 17 Agustus maupun perayaan lainnya, dan pada saat penyambutan tamu undangan
yang berkunjung di daerah Kabupaten Konawe. Bagi suku Tolaki, bambu bukanlah materi semata. Ia adalah simbol ketangguhan yang lentur, tegar. Berdiri kokoh, berpondasikan akar yang dalam, dan tetap tahan merintangi badai. Di antara gemerisik daun dan desir angin, ia berdiri bagai perwujudan dari ingatan yang berbentuk nada. Setiap ruas bambu bukanlah sekedar alat, melainkan jelmaan jiwa dan bisikan leluhur yang mengalir dalam nadi yang menghidupi identitas mereka. Suatu identitas yang tersusun dari rumpun bambu yang berdesir di ladang Konawe. Jenis bambu yang di sini, khususnya daerah Konawe ini, memang dia tipis, kemudian ruasnya lebih panjang, dan itu bisa dapat dalam hal pembuatan yang jenis-jenis alat musik bambu yang berbunyi bass, karena kita membutuhkan ruas yang lebih panjang. Sering kami gunakan itu jenis bambu yang berjenis Koguna dan telah berusia kurang lebih 3 tahun. Dan pada saat saya menentukan pilihan bambu tersebut, maka saya akan menggunakan metode yang pertama itu mengetuk bambu, mengetuk dengan menggunakan apakah parang atau yang lain-lain. Kemudian setelah itu saya bisa menentukan bambu yang mana yang akan saya pilih dan saya akan tebang untuk dijadikan alat musik bambu. Kenapa kita pilih Koguna? Karena ini berdasarkan historis dari orang-orang tua dulu kami terdahulu yang menggunakan jenis bambu ini. Kenapa? Karena mungkin kalau saya melihat dari sisi karena ruasnya, karena panjang ruasnya Koguna itu lebih panjang daripada yang bambu yang lain, jenis lain. Setelah proses penebangan bambu, tentunya kita akan melakukan proses pengeringan. Pengeringan yang baik itu adalah ketika cuaca lebih bagus, maka akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu dalam tahap pengeringan ini. Di bawah terik dan hembusan angin, batang-batang bambu menjalani proses penyempurnaannya. 3 minggu bukan sekedar hitungan hari. Itu adalah meditasi panjang di bawah langit biru, sebuah proses merelakan lembab demi meraih suara yang murni. Setiap sinar matahari yang menyentuh adalah cetakan keteguhan. Setiap hari yang berlalu adalah tempaan semangat yang tak berkesudahan. Dari kesabaran yang terjemur ini akan lahir nada yang teruji waktu, lahir bukan dari kilat, tapi dari keteguhan dan kesabaran. Satu batang pohon bambu itu bisa menjadi kurang lebih 10 buah alat musik bambu, yang mana dalam 10 buah tadi ini akan banyak kita buat jenis alat musik bambunya, contoh seperti strum bass, melodi, kemudian jazz. Bambu itu mungkin telah retak oleh angin zaman. Nadanya mungkin nyaris hilang tersapu oleh riuh modernitas. Tetapi di tangan Bapak Super Smart,
setiap pecahan nada yang tersisa itu bukanlah akhir, bahkan itu adalah benih. Perjuangannya bukan sekedar menyambung melodi, tetapi menghidupkan kembali roh yang hampir pergi. Dengan jari yang sabar dan nafas yang tak kenal lelah, Super Semar membangun kembali nada demi nada. Sebelum kita membuat alat musik bambu, tentu kita akan mengambil sumber suara yang paten, dan biasanya kami menggunakan, untuk pribadi saya menggunakan aplikasi yang kami download dari HP. Itu aplikasi yang kami gunakan itu aplikasi Keyboard Piano. Dan setelah itu maka sumber suara yang kami ingin ambil seperti nada dasar C, maka berarti C sama dengan Do atau D sama dengan Do, maka Do itu sama dengan C. Artinya alat tersebut kita akan buat sesuai dengan sumber suara yang kami tangkap tadi. Proses pembuatan alatnya sudah selesai. Tetapi setiap note itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya itu terwakili semuanya. Dan jenis-jenis alat musik bambunya ini bukan hanya 1-2 buah, tetapi untuk lebih kompleksitasnya ini suara yang kita hasilkan nanti dalam sebuah grup musik bambu paling banyak paling bagus sebenarnya. Paling minimal paling kurang itu 17 orang. Maksimalnya itu tidak ada batasan. Jadi semakin banyak semakin bagus. Kalau jenis alat yang lebih mudah kami sering mengerjakan itu seperti rembas, itu lebih mudah karena tinggal potong, buatkan tempat tipnya, lubangnya. Itu paling tinggi itu 3 menit lah selesai itu alat. Terus yang agak lebih rumit itu, tingkatan yang lebih rumit untuk pembuatan alatnya itu yaitu alat jenis jazz. Jazz ini yang dua alat dijadikan satu. Ini memang lebih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang biasa memakan waktu sekitar 10 menit lah. Jadi kalau saya totalkan semua sehingga menciptakan alat musik bambu secara menyeluruh untuk satu grup musik bambu yang kurang lebih 40 orang itu, saya paling membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Sudah cukup untuk membuat alat musik bambunya itu. Lalu bahan baku, ya dengan perkembangan hari ini semakin banyak proyek yang masuk, khususnya pabrik-pabrik kelapa sawit, dan hari ini banyak sekali hutan-hutan bambu yang dirombak dan dijadikan sebagai kebun sawit beralih fungsi. Jadi ke depan memang kami telah menyiapkan strateginya ke depan bahwa untuk pelestarian dan pengembangan musik bambu ini tentu kami sudah melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama itu kami upayakan menanam jenis bambu kuuna yang sering kami gunakan untuk pembuatan alat musik bambu. Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, itu kurang lebih sampai 20 tahun baru bisa kita gunakan. Terus sekarang ini alhamdulillah masih cukup tersedia, sekalipun memang tempatnya sudah sangat jauh tempatnya. Sudah musik. Iya, tawa-tawa. 1, 2, 3. Komitmen Pak Super Semar saya sangat hargai. Ya. Selaku tenaga pendidik, melihat antusias beliau, ya. Karena itulah yang saya katakan tadi itu, bahwa musik bambu di Kabupaten Konawe ini hampir punah. Ya. Generasi per hari ini itu sangat minim sekali. Ya. Senior-senior Pak Super Semar yang mampu melatih, mendidik anak-anak dalam pengembangan musik bambu ini, kalau saya boleh katakan itu sudah purna. Ya. Mereka teman-teman guru itu, karena kebanyakan itu basicnya mereka adalah dari teman-teman guru. Mereka sudah
banyak yang pensiun sehingga mereka tidak mampu lagi untuk melatih. Pak Super Semar itu salah satu pribadi yang mau mengembangkan. Ada panggilan ya, yang seumuran seperti dia, ya, sampai hari ini eksis, ya, dan mau belajar, mau membangun komunikasi dengan sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan musik bambu ini. Bukan hanya mengembangkan, tapi mampu mempertahankan budaya ini. Ya. Yang kalau kita lihat dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe, alhamdulillah Kecamatan Unaha yang notabene kendati ada di ibu kota, di Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Konawe itu masih juga mau, ya, anak-anak mampu memberikan ekspresi atas apa yang disampaikan oleh Pak Super Semar. Saya anggap guru musik yang terbaik untuk saat ini di Konawe maupun di Konut, juga di Bombana kalau tidak salah. Saya pernah sama-sama beliau, dan Super Semar Liali ini pernah sama-sama juga di Kendari, bahkan di Kendari. Sudah kurang lebih 10 tahun saya ikut dengan dia, pendamping sebagai anak binaan pelatihnya lah. Saya diberikan pemahaman tentang musik bambu ini, jadi saya tekun untuk mengikuti beliau ini. Artinya sekalipun dia lebih muda dari saya, tetapi saya harus ambil hikmahnya. Pengalaman di bidang musik bambu ini sudah lebih dari cukup untuk beliau itu. Tapi selama ini sudah kurang lebih 10 tahun, seharusnya Super Semar Liali ini diberikan semacam penghargaan, ya entahlah itu piala atau sejenisnya, seharusnya diberikan, tapi sampai hari ini belum ada penghargaan seperti itu. Sebut apa? Sayang-sayang, meja tawa-tawa di Kubuta, maju tak gentar, Mars PGRI. Musik bambu SD 1 Unaha ini kami didik ini sejak di bulan 6, kami awali yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler dari SD 1 Unaha. Jadi awalnya kami tentu mengajarkan, yang pertama adalah memperkenalkan alatnya, dan setelah mereka kenal alatnya, terus kami mengajarkan cara meniup alatnya. Setelah itu kami juga mengajarkan not per not dari do sampai si. Setelah itu tentu juga kami terus membimbing mereka supaya mereka tahu yang pertama cara memainkan alat dalam hal ini. Yang pertama kali adalah kontrak bass. Setelah kontrak bassnya mahir, terus kami mengajarkan satu buah lagu yang dirasa cukup gampang. Dan setelah mereka paham sekali yang lagu yang pertama kali kami berikan, terus kami berikan lagu yang lebih rumit lagi aransemennya. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua, terutama orang tua di rumah yang terus mensupport anak-anaknya, sehingga dalam perkembangannya anak-anak di SD 1 Unaha ini cukup mahir dalam memainkan alat musik bambu ini. Coba itu yang begini ininya, coba masih bunyi. Sulit yang dulu, yang ini dulu, coba. Tentu yang pertama saya menciptakan suasana yang cukup keluargaan antara siswa dan guru, dan kami juga sering membuat satu grup komunikasi dengan para siswa agar menciptakan suasana yang lebih dekat lagi, lebih harmonis, sehingga anak-anak itu bawaannya bercanda. Bahkan hari ini anak-anak di musik bambu SD 1 Unaha ini bahkan sering kami teleponan. Jadi kalau ada hal-hal yang mereka belum ketahui, langsung mereka komunikasi kepada saya, dan saya mengirimkan langsung mereka melalui media WhatsApp. Dan alhamdulillah ini sampai hari ini masih berlangsung. Jadi anak-anak di SD 1 Unaha ini sudah menganggap saya itu seperti kakak atau orang tuanya mereka.
waktu dewasa ini kami juga sering membuat sebuah inovasi karya yang belum sama sekali ditampilkan dalam dunia musik bambu, seperti aransemen lagu-lagu yang bernuansa hits, seperti lagu yang lagi tren atau lagu yang diminati anak-anak hari ini, karena itu bisa menambah nilai kalau dalam hal ini masyarakat itu mereka senang ketika ada lagu-lagu yang dibawakan musik bambu ini, lagu-lagu yang sifatnya fenomenal, dan ini yang biasa kami lakukan, inovasi seperti begini yang tentu menghibur masyarakat Kabupaten Konawe. Perjalanan Super Semar menyusuri tapak di mana sebuah perjuangan tak hanya mempertahankan api, tetapi dengan sengaja menyalakan suluh, lalu mengulurkannya ke tangan-tangan yang siap meneruskan perjalanan. Pak Super Semar mengajari kami sangat baik. Dia mengajari kami dari dasar, mulai dari cara meniup sampai mengajari kami not. Dari kami tidak tahu main musik bambu sampai kami bisa membawakan berbagai macam lagu. Bahkan kami beberapa kali tampil di berbagai acara. Pelestarian bukan sekedar mengawetkan yang lama, tetapi tentang menyalakan api di hati generasi baru. Super Semar mungkin merupakan penjaga terakhir dari zamannya, tetapi melalui setiap tiupan dan setiap murid yang dia ajar, ia telah meneruskan suluh yang akan terus menyala dalam nada.